khawatirnya berlebihan gitu ya. Hmm. Ini juga akan membuat anak tumbuh jadi penakut. Ya mungkin bukan takut hantu, bukan takut dokter, bukan takut polisi, tapi hampir sama seperti Anak pemberani, anak terlindungi. Kadar penakutnya anak-anak itu juga jadi beda. iya, karena tingkatan traumanya pasti beda. Tingkatan trauma yang melihat langsung objek yang menakutkan dengan trauma yang hanya dengar-dengar aja gitu ya, itu pasti kan berbeda ya. Dan juga kembali kepada pertahanan diri si anak, kekuatan si anak gitu ya. Menerima cerita tadi gitu, tentu akan berbeda juga kembali kepada karakter anaknya. Tadi kan kayak anak yang memang lahir dengan lebih sensitif, temperamennya lebih emosional, barangkali tidak bisa menerima dengan baik ya. Kalau anak-anak yang mungkin ceria, ya punya banyak teman, suka ngobrol, barangkali ketika dia ditakut-takutin, dia bercerita kepada orang yang lebih besar misalnya, bercerita kepada temannya misalnya, jadi akan lebih kecil efeknya, traumanya daripada anak yang memang sensitif dan lebih emosional gitu kan. Kembali kepada pola asuh tadi kita belum selesai ya. Yang pertama tadi kan anak-anak sering mendengar cerita-cerita yang menakutkan dari orang tuanya. Walaupun tidak disampaikan langsung ke mereka ya. Iya, Dengar-dengar apalagi ya. yang sengaja diceritakan gitu. Membacakan cerita-cerita horor misalnya ya. Ya mungkin orang tuanya suka ya baca-baca cerita horor, novel horor gitu ya, film horor. Nah, jadi niatnya mungkin mau ngobrol sama anak karena kan katanya kalau kita sering ngobrol sama anak jadi komunikatif, jadi pintar ngomong. Cuma yang diceritain horor gitu. Karena hobinya horor gitu ya. Nah, ini juga bisa bikin anak penakut. Kemudian terlalu sering memarahi anak. Bahkan untuk kesalahan-kesalahan kecil dibesar-besarkan. Marahnya itu tidak sebanding dengan kesalahan anak. Bisa karena faktor orang tua capek, orang tua stres, ya banyak pikiran. Jadi pelampiasannya emosinya ke anak. Jadi anak kesalahan kecil aja marahnya luar biasa. Ini membuat anak jadi penakut juga, takut sama orang tua karena selalu dimarahin, takut berbuat sesuatu karena takut salah ya, dia merasa apapun yang dia lakukan semuanya salah gitu ya. Tidak berani mengambil keputusan sendiri, akibatnya tidak mandiri ya kan. Tidak punya skill karena tidak mau mencoba hal-hal yang baru karena selalu merasa ujung-ujungnya pasti akan kena marah gitu kan. Jadi takut berbuat. Kemudian orang tua yang overprotective. Anaknya nggak boleh begini, begitu ya, khawatirnya berlebihan gitu ya. Ini juga akan membuat anak tumbuh jadi penakut. Ya mungkin bukan takut hantu, bukan takut dokter, bukan takut polisi, tapi hampir sama seperti yang tadi selalu sering dimarahi. Kalau ini nggak dimarahi, tapi sedikit-sedikit dilarang. Mah, aku mau ini ikut kegiatan ini dong, Mah. Takut, langsung overthinking nih orang tuanya. Nah, nanti kalau ikut ini bakalan sering pergi-pergi, ini siapa yang nemenin, siapa yang ini gitu ya kan. Nah, gak boleh, apa-apa gak boleh, agak berlebih gitu ya. Nah, itu juga bikin anak jadi penakut ya. Anak jadi takut dan akibatnya tidak pandai bersosialisasi. Karena harus selalu didampingi orang tua, tidak boleh jauh-jauh dari rumah, tidak boleh jauh-jauh dari pantauan orang tua. Akibatnya anak jadi sempit sekali pergaulannya. Jadi circle-nya sempit sekali, tidak bertambah lebar segitu-segitu aja. Jadi kalau mau ke rumah teman harus teman yang ini, ibunya yang pilihin gitu ya, orang tuanya yang pilihin. Kalau mau ke rumah teman boleh asal di rumah si A, di rumah si B. Jadi kan circle-nya nggak nambah itu aja. Jadi sama ya teman TK sampai teman kuliah itu juga. Iya kalau satu jurusan, kalau kagak itu bingung kan. Nah itu jadi khawatir yang berlebihan, jadi tidak pandai berinteraksi, tidak pandai bergaul, anaknya jadi tidak pandai berkomunikasi juga ya. Jadi takut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Jadi circle-nya segitu-segitu aja, nggak bertambah lebar, relasinya itu aja. Iya ya. Kemudian orang tua yang punya trauma masa lalu dan dia menularkan traumanya kepada anaknya. Misalnya
nggak pengen Misalnya sendiri orang ya. tua trauma sama ayam misalnya, takut ayam gitu ya. Nah anaknya juga ditakut-takutin gitu. Akhirnya anaknya, cucunya semua takut ayam. Jadi trauma orang tua itu kalau bisa di orang tua aja deh. Jangan ditularkan lagi traumanya ke anak gitu ya. Tidak perlu kita, belum tentu yang terjadi sama kita itu tidak menyenangkan, lantas akan terjadi lagi pada anak hal yang sama gitu kan. Nah, jadi misalnya kita pernah jatuh misalnya, karena dulu waktu kecil suka manjat-manjat gitu ya, jatuh ya kan, terkilir. Nah jadi ketika anak pada usia eksplorasi, mengeksplor lingkungannya, ketika anak memang masanya harus mencoba manjat ya, harus mencoba melompat, tapi karena trauma nggak boleh. Ini kan menghambat perkembangan motorik kasar ya sama anak ya. Jadi anaknya nggak boleh manjat-manjat. Nah jadi akibatnya sampai besar pun anak nggak berani manjat-manjat gitu. Kalau udah tinggi dikit terus gamang gitu ya kan. Jadi takut fobia ketinggian jadi takut jatuh nanti. Terus yang tertanam di kepalanya, kalau kita naik-naik tinggi pasti jatuh. Padahal kan nggak tentu harus jatuh gitu ya. Nah itu dari pola asuh pada orang tua yang mungkin nggak direncanain sih mau bikin anak penakut, tapi itu kesalahan-kesalahan yang sering kita ulang-ulang setiap hari. Nanti kita balik lagi nih Kaming, gimana caranya mengubah anak penakut jadi anak pemberani, sekaligus kesimpulannya ya, bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua boleh. Dari mencegah anak menjadi penakut dan bagaimana mengatasi anak yang sudah takut.